Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Anjeli Monika Maharani dengan nomor pokok mahasiswa 2006475635 dari program studi okupasi terapi Universitas Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang TTP. Apaan sih itu TTP? Perkenalkan, pasien ini namanya Karisa Putri Bunga Ramadhani. Dia juga punya channel YouTube sendiri loh, namanya Karisa PTR. Di subscribe ya, karena saya sendiri juga editor video dia. TTP atau singkatan dari tanda-tanda vital adalah standar yang digunakan untuk mengukur fungsi dasar tubuh. TTP ini penting loh untuk dideteksi keberadaannya karena TTP bisa memberitahu kondisi tubuh seseorang. Apakah seseorang tersebut dalam kondisi baik atau malah justru sedang terganggu atau lagi sakit. Nah, komponen TTP ini ada apa aja sih? Suhu tubuh yang normal berkisar di antara 36 sampai 36,9 Celcius. Seperti ini penampakannya. Nah, gimana kalau udah masuk 37 derajat Celcius? Masuk demam gak sih? Nah, kalau masih di kisaran 37 sampai dengan 37,9 derajat Celcius sudah dapat digolongkan demam ringan. Jadi harus waspada ya. Gimana kalau udah 38 derajat Celcius? Iya, harus siaga itu mah. Hati-hati bisa rentan pingsan bahkan kejang kalau udah di atas itu. Nah, begitu pula kalau suhunya menurun tajam sampai di bawah 36 derajat Celcius. Waspada terkena hipotermia. Salah satu gejalanya yaitu pasien kedinginan sehingga pasien menggigil. Pada umumnya, suhu tubuh bisa diukur dengan termometer digital atau termometer air rasa dengan cara menempelkan termometer tersebut dengan ketiak dikempit begini jadinya ya, dikempit bun, dikempit atau memasukkan ujung termometer yang kawat kan aluminium ke dalam mulut dan di bawah lidah ya dimasukin ya. Respiratory rate atau yang bisa kita sebut dengan pernapasan. Normalnya rata-rata kita akan bernapas sekitar 12 hingga 20 kali per menit. Di bawah 10 kali pernapasan itu disebut bradypnea, sedangkan di atas 25 kali disebut tachypnea. Kesadaran ini digolongkan menjadi 6 golongan. Dari kondisi yang paling baik yaitu kompos mentis, yaitu keadaan di mana pasien sadar sepenuhnya dan peka dengan sekelilingnya. Hai, Risa. Kamu lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain coba? Lagi duduk sedang bikin video. Sekarang siang atau malam? Malam Ini berapa? 5. Beralih dengan kondisi apatis. Apatis adalah kondisi di mana pasien acuh tak acuh pada keadaan sekelilingnya. Karisa. Hey, ini siang apa malam? Ini berapa? Hai. Nah, barusan adalah contoh kondisi pasien yang apatis. Yang ketiga yaitu kondisi delirium, di mana pasien tersebut mengalami disorientasi dengan keadaan sekitarnya. Dia bisa berhalusinasi, berhayal, bahkan kadang diselingi teriak-teriak dan memberontak. Risa. Risa.
adalah keadaan di mana pasien kesadarannya sifatnya fluktuatif. Nah, fluktuatif itu tidak stabil dalam artian kesadarannya mudah menurun, namun kalau dirangsang dia mudah bangun lagi. Selain itu, gerakan motoriknya juga tidak beraturan, bahkan gerakannya cenderung lemah. Risa, kamu baik-baik aja kan? Terusan, kira-kira itu adalah gambaran pasien yang mengalami keadaan somnolensnya, yaitu keadaan stupor. Stupor ini keadaan pasien adalah setengah koma. Kenapa disebut setengah? Karena dia masih merasa kesakitan kalau dirangsang rasa nyerinya. Nah, yang terakhir adalah koma. Tentu kata ini sering kalian dengarkan, sering kali dibilang mati suri. Kenapa tuh? Tapi nggak sampai mati suri yang benar-benar meninggal sih, masih dalam keadaan hidup gitu ya. Kondisi ini paling parah karena seseorang tidak bisa dibangunkan, tidak bisa dirangsang. Mau gimana pun dirangsang dia bakalan diem aja. Bahkan mungkin pupil matanya pun gak peka sama cahaya. Heart rate atau bahasa Indonesianya denyut nadi. Denyut nadi seseorang yang normal adalah sekitar 60-90 detakan per menit. Kurang dari 50 disebut kondisi bradikardia, sedangkan di atas 100 disebut tachikardia. Guys, maaf banget ya, barusan pasiennya udah pergi, katanya mau pergi bentar, nanti dia balik lagi pas pemeriksaan tekanan darah. Kita lanjut aja. Heart rate atau denyut nadi bisa dicek di arteri karotis, brachialis, radialis, femoralis, dan poplitea. Umumnya sih emang ada di sekitaran situ ya denyutnya. Tekanan darah adalah keadaan yang menunjukkan seberapa kuatnya keberadaan jantung kita mengurusi peredaran darah di dalam tubuh kita. Dalam tekanan darah ada dua angka yang ditunjukkan dan per angkanya dipisahkan dengan per, yaitu dinamakan sistolik dan diastolik. Sistolik adalah keadaan di mana jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sementara diastolik adalah keadaan di mana darah kembali ke jantung dan mengisi ruang dalam jantung. Istilahnya jantung lagi istirahat lah gitu ya. Tekanan darah yang ideal pada orang dewasa ada 120/80. Namun jika di sekitaran 120-140 untuk sistolik dan 60-80 untuk diastolik masih bisa dikatakan normal. Jika di bawah 100, dua-duanya disebut kondisi hipotensi. Sementara jika di atas 150 untuk sistolik dan 90 untuk diastolik disebut hipertensi. Namun untuk anak-anak dan bayi, tekanan darah di bawah 100 masih bisa dikatakan normal kok. Asal jangan sampai di bawah 50 ya. Alat yang digunakan untuk mengecek tekanan darah adalah sphygmomanometer atau yang biasa kita sebut tensimeter dan stetoskop. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk Ini untuk stetoskop ya. Stetoskop untuk kalian pasti udah familiar ya. Nah, setiap tenaga kesehatan terutama dokter pasti punya nih yang kayak begini ya. Dan sphygmomanometer itu yang aku punya tuh yang analog dan portable, bisa dibawa kemana-mana. Ada tensimeter air raksa juga sih, itu yang susah dibawa kemana-mana karena ya emang ukurannya lumayan gede ya. Ada juga tensimeter digital, jadi kita tinggal pakein mansetnya ini ke tangan pasien yang ingin diukur tekanan darahnya, terus udah deh tinggal dinyalain tek tar muncul tuh tekanan darahnya berapa. Nah, yang berwenang untuk mengecek tekanan darah ini adalah penyedia layanan kesehatan atau tenaga medis. Terus kita langsung simak caranya mengecek tekanan darah pakai sphygmomanometer analog yuk. Nih, pasiennya udah datang lagi, udah balik lagi tuh, lihat. Pertama banget, pastikan manset sudah dalam keadaan kempes dengan mengecek putaran yang ada di sebelah pump persis.
Selanjutnya, pakaikan manset pada lengan pasien yang akan diperiksa tekanan darahnya. Jangan terlalu kendor atau kencang ya, nanti sakit lengan pasien yang akan dicek tekanan darahnya. Kemudian, cari denyut nadinya. Carinya di area arteri brachialis. Kalau kalian lupa, arteri brachialis itu di daerah siku ini loh yang aku raba-raba. Cari sampai gak ketemu, nggak mungkin nggak ada. Karena kalau nggak ada berarti kalian wassalam dong. Bercanda deng. Tuh udah ketemu guys. Aku lupa. Jangan lupa untuk pakai stetoskopnya ya. Pastikan bagian telinganya harus nempel ke telinga kalian langsung biar peka dengerin denyut nadinya. Oke. Kemudian letakkan kepala stetoskop di denyut nadi arteri brachialis yang udah kalian temuin tadi. Sangkutin sama lilitan manset sphygmomanometernya biar nggak lari kemana-mana ya. Sekali lagi, pastikan tidak ada udara yang terjebak di dalam manset ya. Setelah itu, putar putarannya sampai rapat. Pasang indikator angka sphygmomanometer di bagian atas manset dengan disangkutkan seperti ini. Tutup celah di atas kepala stetoskop dengan jempol kalian. Ini pendapatku aja sih, kalau ditutup celahnya, denyut nadinya bakal lebih kedengeran. Setelah itu pompa pump sampai jarum menunjuk ke angka 180. Lalu buka putaran samping pump perlahan, slowly. Tatap jarum analognya bergerak sambil dengarkan di angka berapakah denyut nadi pertama kali berbunyi dan terakhir kali berbunyi. Seperti yang aku bilang, tadi aku mendapatkan hasil 95/75 pada tekanan darah adikku dan ini normal karena adikku masih berusia 12 tahun. Jadi tergolong aman karena adikku masih anak-anak menjelang remaja. Ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah semester 2 okupasi terapi di Universitas Indonesia, yaitu dokumentasi persiapan praktik OT yang diampu oleh dosen bernama Muhammad Hidayat Syahid, AMDOT, SKM, MEPIT. Video ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya Dan aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.